Shalom warga kerajaan, pengharapan bagi kita yang ingin mempermuliakan Tuhan adalah janji Tuhan Yesus sendiri. Dan Yohanes 14 ayat 12, pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan akan kamu lakukan juga. Kamu itu Anda dan saya ya. Bahkan pekerjaan yang lebih besar, sebab aku pergi kepada Bapa. Levelku akan berbeda, bukan lagi aku jadi manusia, tapi kembali dalam keadaanku sebagai Tuhan ya, sebagai Allah sendiri sang firman. Dan kita melihat bukan cuma Tuhan Yesus, tetapi juga para rasul dan semua orang percaya. Di dalam Kisah Rasul 5 ayat 14 dan selanjutnya, makin lama makin bertambah jumlah orang percaya pada Tuhan, laki-laki maupun perempuan. Ayat 15 berkata, bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya. Bayangkan saudaraku ya, yang barusan ini pandemi aja saudaraku, begitu banyak orang tidak ada tempat tidur, sampai ada di gang-gang, di alley, di rumah sakit saudara dibaringkan ya. Tapi apa yang terjadi? Supaya yaitu apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Wow, tanpa penumpangan tangan. Dan juga orang banyak sekitar Yerusalem berduyun-duyun bahwa orang sakit dan orang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan, dilepaskan. Saudara, saya periksa di sini bahwa di sana dikatakan menaungi, overshadow, itu adalah episkiatso. Episkiatso itu dikelilingi, dilingkupi dengan kemuliaan Tuhan yang bersinar begitu terang ya. Mungkin mata jasmani tidak bisa lihat ya. Kalau saudara lihat, banyak kan digambarkan cuma ada lingkaran begini yang disebut halo, itu bukan saudaraku, tetapi kemuliaan Tuhan keluar lewat diri kita. Ingat apa yang saya sampaikan, yang bisa menghalangi itu kalau ada gantang ini saudaraku, kehidupan jasmani ya. Tetapi ketika saudaraku kita bersedia, yaitu kulit luar ini secara rohani dilepaskan, kemuliaan Tuhan akan muncul. Saya mengalami dalam hidup saya. Satu hari saya bersama rekan saya, Bapak Pendeta Robert ya, dari Sutanto dari Jakarta. Kita jemput istri kita di salah satu salon di kota ini ya. Dan ketika itu karena mereka lama ya, wanita kan, kita bilang oke, Robert, kita cuci rambut aja. Ketika kita berdua mencuci rambut, apa yang terjadi? Ya, jelas sekali yang mencuci rambut saya itu dan Pak Robert adalah ya yang sekarang disebut LGBT saudara ya. Tetapi apa yang terjadi ketika mereka menyentuh rambut kita, langsung kelepasan. Dan hari itu orang itu diselamatkan saudaraku, lalu dibina oleh Pak Frankie. Dan ya, ajaib sekali, kita tidak berkhotbah, kita cuma hadir, kita membawa hadirat Tuhan saudara. Dan kejadian seperti sering terjadi saudaraku. Saya ketemu dengan orang dan roh Tuhan bekerja, karunia Tuhan bekerja. Saya diberitahu tentang keadaan orang itu dan dia serahkan hidupnya pada Tuhan. Karena itu tidak untuk beberapa orang. Kalau kita baca Kisah Rasul itu cuma rasul-rasul, tidak. Semua orang percaya. Itu ketika Roh Kudus memenuhi kita dan kita tidak menutupinya dengan gantang, tetapi di atas kaki dian kita bersaksi tentang nama Yesus, maka saudaraku, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Glorify the Lord. Dengan bersaksi bagi dia, nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Glorify His name. Tuhan memberkati saudara dan memakai saudara. God bless you. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Sukacita pagi hari ini, amin. Haleluya, puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh bersukacita bersama untuk membawa syukur kita bagi Raja di atas segala Raja. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan bagi nama-Mu yang kudus, Tuhan dan Raja kami. Allah kami yang ajaib dan dahsyat. Kami mengucap syukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama untuk membawa kerinduan kami, sukacita kami, pujian penyembahan kami. Terima kasih untuk waktu ini Tuhan, bertatalah di atas pujian syukur kami Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan ibadah pagi hari ini. Amin.
bagi Tuhan kita. Haleluya. Dalamnya samudra, lebih dalam kasih-Mu, salib-Mu menebus hidupku. Tinggi cakrawala, lebih tinggi kuasa-Mu, Roh Kudus Kau nuntun hidupku. Kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa, hanya Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya, karena Engkaulah Raja segala raja, segala raja. Dalamnya samudra, lebih dalam kasih-Mu, salib-Mu menebus hidupku. Tinggi cakrawala, Tinggi cakrawala, lebih tinggi kuasa-Mu, Roh Kudus Kau nuntun hidupku. Kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa, hanya Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya, karena
kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan,
terima pagi hari ini. Terima kelepasan, terima kekuatan yang baru. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu semua. Walaupun banyak bangku-bangku yang kosong, boleh toleh kanan kiri. Tarik masker sedikit, senyum. Ya, senyum. Puji Tuhan, pagi hari ini saya ingin menyampaikan apa yang saya pelajari, sedikit perenungan saya khususnya bagi kita gereja Tuhan yang di bulan ini tepat berusia 30 tahun. Ada pesan yang Tuhan taruh dalam hati saya, kita akan baca di dalam Wahyu 3 ayat 7 sampai 13. Kita akan mendengarkan pembacaan 13. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin, terima kasih. Puji Tuhan, hari ini saya ingin sedikit menyampaikan tema yang sama yang minggu lalu disampaikan oleh Bapak Gembala, ya, tentang open door. Ya. Kita akan perhatikan di dalam Wahyu 3 ayat 7, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana jemaat Philadelphia yang mirip dengan jemaat GBI Rock Sumbawa. Amin. Ya, kita belajar pelan-pelan. Ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat. Ini kalau dalam bahasa aslinya ini angelo ya. Jadi utusan, pembawa berita. Jadi ini dituliskan kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Ada 7 jemaat di Asia, ya. Ada jemaat di Efesus,
jemaat di Smyrna, Pergamus, ya, Laodikia, Tiatira, ada 2 lagi, Smyrna, ya. Nah, semua dalam 7 jemaat ini tertulis ada kata-kata, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Dan tuliskanlah kepada utusan Tuhan atau pembawa berita jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membukanya. Ini adalah sifat Allah, kekudusan Tuhan, bahwa ia dipisahkan, ya. Kudus itu artinya dipisahkan, tidak sama dengan dunia. Dan yang benar, yang memegang kunci Daud, dia punya otoritas. Allah memiliki otoritas dan dia memberikan otoritas itu kepada setiap orang yang dapat dipercaya atau dipercayainya. Nah, ini kepada utusan jemaat di Philadelphia. Kita belajar sedikit tentang kota kecil. Nah, ini saya hanya mengambil sedikit gambaran kota Philadelphia. Ya, Philadelphia adalah kota kecil di sebelah tenggara. Nah, ini 7 jemaat tadi, ya. Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Nah, Philadelphia ini adalah kota kecil di sebelah tenggara Sardis yang ada di provinsi Roma, wilayah Asia, di sebelah barat dari daerah yang sekarang dinamai Turki Asia. Kota ini didirikan sekitar tahun 150 sebelum Masehi oleh Raja Attalus II, Philadelphus. Ya, arti dari Philadelphia sendiri adalah mencintai saudara laki-laki dan saudara perempuan. Nah, Philadelphia ini dibangun antara tahun 189 sebelum Masehi hingga 138. Dan dinamakan Philadelphia itu artinya kasih persaudaraan. Karena tujuan dari kota Philadelphia ini, ya, karena kasih Attalus II bagi kakaknya Eumenes II dan 2 Raja Pergamus. Nah, ini dibangun dengan harapan apa? Philadelphia ini dibangun untuk menjadi saluran atau pintu gerbang untuk membawa kebudayaan Yunani kepada bangsa Frigia dan Lydia. Atau untuk apa? Menyunanikan mereka. Ya, maka dapat dikatakan bahwa sejak didirikan kota Philadelphia ini memang memiliki peran untuk misionaris. Jadi dia didirikan untuk menyunanikan Frigia dan Lydia. Ya, saya bacakan ini sejarah sedikit dari Philadelphia. Kota Philadelphia ini terletak di lembah Kogamus dan sungguh baik untuk jalur perdagangan. Barang dari kota Lydia, dari pelabuhan Smyrna yang dibawa Frigia, dan seluruh wilayah timur dari Frigia akan lewat Philadelphia. Ya, jadi kota perdagangan. Tetapi dari segi lain, kota Philadelphia ini tidak menguntungkan. Sebab gunung berapi, ya, terletak di sekitarnya ada gunung berapi dan gempa bumi sering terjadi di daerah itu. Pada tahun 17 Masehi ada gempa bumi yang dianggap paling dahsyat sampai saat itu, ya. 12 kota di daerah itu termasuk Philadelphia dan Sardis hancur. Nah, jadi itu sedikit sejarah dari asal mula dari kota Philadelphia. Ya, ini tadi yang saya sampaikan kepada jemaat malaikat. Nah, ayat yang ke-8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang
tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Jadi Tuhan berkata, aku tahu segala pekerjaan, perbuatan, apa yang dilakukan oleh jemaat Philadelphia ini. Apa yang dikatakan Tuhan, lihatlah aku telah membuka pintu. Kita mau lihat kualitas daripada jemaat Philadelphia ini. Lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Tuhan berkata kepada jemaat di Philadelphia, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Ya, bahwa kekuatan jemaat Philadelphia ini sangat kecil. Kekuatannya tidak seberapa. Jumlah jemaatnya tidak banyak, sedikit, ya. Atau kalau anggota-anggota jemaat tergolong tingkat mungkin golongan yang rendah, ekonominya juga tidak tinggi, mungkin cukup, ya. Kemudian tidak seperti jemaat Laodikia, adalah jemaat yang kekayaannya sangat berlimpah. Gereja ini kecil, jemaat di Philadelphia ini kecil, tetapi berkualitas baik. Katakan apa? Yang semangat dong Bapak Ibu, lemes semuanya. Sekalipun jemaatnya sedikit, tapi apa? Amin. Mari kita pelajari ini. Lihat, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Jadi jemaat Philadelphia ini bukan jemaat yang dikenal oleh banyak orang. Dia jemaat yang terbatas. Tetapi Tuhan bukan istilahnya merendahkan jemaat Philadelphia, tetapi justru di dalam kondisinya yang terbatas, kekuatanmu tidak seberapa, Tuhan memuji jemaat Philadelphia. Dikatakan, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Ya. Jadi keterbatasan daripada jemaat Philadelphia ini mungkin mirip dengan kita ya Pak. Kita ini golongan jemaat yang tidak terlalu banyak. Hari ini bahkan berkurang, kursi-kursi banyak yang kosong. Ya. Di usia yang ke-30 tahun ini, perjuangan yang begitu panjang, 22 tahun kita mengembara. Ya, kita mengembara di kota Sumbawa, kita punya keterbatasan. Ya, jemaat Philadelphia ini juga mengalami banyak cobaan, bahkan ancaman. Ya, tetapi Tuhan memuji kualitas dari jemaat Philadelphia ini. Ini, kekuatanmu tidak seberapa. Yesus menyinggung kekuatan mereka yang tidak seberapa itu bukan untuk mempermalukan mereka, tetapi untuk memuji mereka. Justru dalam keterbatasannya, ketika jemaat Philadelphia ini melakukan dengan sekuat tenaga, itu yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, kita baca sama-sama. 2, 3. Yang menyenangkan Tuhan bukan kekuatan yang besar. Mengasihi Tuhan dan menuruti firman-Nya dengan kekuatan yang ada. Dan melakukan kekuatan itu dengan maksimal. Amin. Yang menyenangkan Tuhan itu bukan sebuah kekuatan yang besar. Dia punya keterbatasan. Mungkin kemampuan kita juga orang gak kenal dengan kita daerah yang terkecil. Ya, tetapi yang mengasihi Tuhan dan menuruti firman-Nya dengan kekuatan yang ada, potensi yang ada di dalam jemaat Philadelphia ini, yang dilakukan dengan maksimal, itu yang menyenangkan hati Tuhan. Itu yang menyukakan hati Tuhan. Kita lihat berikutnya. Ya. Ini kualitas rohani jemaat Philadelphia. Saya mundur sedikit. Lihat. Namun engkau, apa di sini dikatakan?
menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Jemaat Philadelphia ini punya karakter atau kualitas rohani yang luar biasa. Yang pertama apa? Menuruti firman. Menuruti dalam teks Yunani ini mengawasi, tereo, yaitu mengawasi, penjaga, menyimpan, melestarikan, dan perhatian, memperhatikan, mengamati. Dalam hal ini jemaat Philadelphia menunjukkan kasihnya kepada Tuhan melalui ketaatan dan ketundukannya pada firman. Orang yang menuruti firman itu orang yang taat kepada firman. Taat itu berawal dengan apa? Mendengarkan. Jemaat Philadelphia senang mendengarkan firman Tuhan. Dia menyukai firman Tuhan. Bahkan dia tunduk pada firman. Dia mau taat kepada firman ini. Di dalam Yohanes 14 ayat 15, boleh dibacakan yang sudah dapat. Saya tidak membuka Alkitab. Sudah? Ya. Oke, itu ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini kualitas pertama dari jemaat Philadelphia. Dia mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Dia mengasihi Tuhan, menuruti segala perintah Tuhan. Bahkan dia tunduk kepada firman Tuhan. Jadi dasar dari hidup jemaat Philadelphia ini adalah kebenaran firman Tuhan. Dia mau taat, dia mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Berikutnya, kualitas rohani jemaat Philadelphia yang kedua. Kita katakan sama-sama, 2, 3. Tidak menyangkal Tuhan. Nah, jadi jemaat Philadelphia ini tidak menyangkal nama Tuhan. Jelas bahwa jemaat Philadelphia itu mengalami ancaman, tetapi dia tetap teguh berdiri. Meskipun kekuatannya tidak seberapa. Ya, kondisi jemaat Philadelphia banyak mengalami penghinaan, penolakan karena kesetiaan mereka terhadap Tuhan. Ya. Kondisi jemaat Philadelphia ini kita lihat di masa lalunya, kita lihat di dalam Wahyu 2 ayat 13, minta tolong satu bacakan. Di masa lalu tampaknya pernah ada suatu masa atau periode iman mereka diuji dengan keras. Pada saat yang sama ketika Antipas dibunuh. Wahyu 2 ayat 13. Silakan. Jadi jemaat Philadelphia ini mengalami sebuah ancaman, tekanan ya. Untuk apa? Untuk menyembah kaisar ya. Harus mengakui kaisar. Tetapi jemaat Philadelphia ini tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan bahwa hanya Yesus saja yang disembah. Nah, ini lihat. Dan aku tahu di mana engkau diam. Di sana di tempat tahta iblis, engkau berpegang kepada namaku, engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Juga tidak pada zaman Antipas, saksiku. Antipas ini seorang saksi Tuhan yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu. Jadi ada ancaman, tekanan, bagaimana jemaat Philadelphia ini harus menyangkal Tuhan, tetapi dia tetap berpegang teguh pada imannya, makanya dia punya kualitas rohani, dia tidak menyangkal firman
Tuhan. Dia tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Nah, kualitas yang ketiga kita baca sama-sama dalam Wahyu 3 ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Kualitas yang ketiga, sama-sama katakan apa? Tekun menantikan Tuhan. Jemaat Philadelphia ini bertekun dengan sabar dan tabah dalam menantikan Tuhan. Tuhan sangat menghargai dan memuji setiap jemaat yang tunduk menuruti akan firman-Nya dan dengan tekun, sabar dalam menantikan Tuhan. Ketekunan ini diuji ya Bapak Ibu semuanya. Ya, apa sih artinya tekun itu? Tekun itu artinya berusaha sungguh-sungguh dan tidak menyerah. Sudah 22 tahun kita mengembara. Ada yang menyerah juga di jalan. Ada yang bertahan seperti Bapak Ibu semua di sini. Ada yang sudah melambaikan bendera putihnya, sudah tidak sanggup. Ya. Tetapi kita belajar dengan jemaat Philadelphia. Dia tetap tekun dan sabar. Ini bukan sebuah hal mudah, sabar itu long suffering, lama menderita. Penderitaannya terus-menerus gak ada habis-habisnya. Kok begini terus, sampai kapan kita berkeliling seperti ini? Lelah, capek. Tetapi ketika saya belajar ini, wow, ini pesan Tuhan untuk kita semua. Bahwa Tuhan memperhatikan jemaat GBI Rock. Tuhan sangat mengasihi. Saya menangis ketika Tuhan berkata seperti itu. Sekalipun kamu sedikit, kamu berkualitas baik. Apakah kita mau ditemukan seperti itu? Apakah kita mau menyerah di tengah jalan? Dengan godaan, rintangan, tantangan, ancaman yang membuat kita rasanya ingin mundur dan lari. Nah ini, tekun menantikan Tuhan. Sekalipun susah, dia terus melangkah, berusaha keras, berjuang sampai janjinya digenapi. Nah, ini kualitas rohani dari jemaat Philadelphia. Penderitaan apa yang tidak kita alami? Kita sudah dimarah-marah orang, kita sudah didemo sana sini, kita sudah dibicarakan sekian banyak hal. Tetapi mari sama-sama kita bertekun. Jangan menyerah. Pemimpin-pemimpin, mari kita bangkitkan anggota kita. Jemaat-jemaat, kita kuatkan mereka. Karena apa? Pintu sudah dibuka. Pintu sudah dibuka. Jangan kita lengah, ini kesempatan yang besar. Ada kalanya pintu itu ditutup, tidak akan bisa dibuka lagi. Mari kita bangunkan saudara-saudara kita satu dengan yang lain. Katakan pintu sudah dibuka, ayo. Ada kesempatan yang besar yang ketika pintu itu dibukakan bagi kita. Amin. Kualitas yang keempat. Sama-sama katakan 2, 3. Setia memberitakan Injil. Nah ini kesempatan yang Tuhan berikan untuk memberitakan Injil kepada jemaat Philadelphia. Tujuan jemaat Philadelphia ini dibangun untuk apa? Membawa budaya Yunani kepada bangsa yang belum menerimanya atau menyunanikan tadi. Sekarang Tuhan membuka pintu bagi jemaat Philadelphia, yaitu tentang pekerjaan, pelayanan, penginjilan. Bahwa jemaat Philadelphia dipakai Tuhan untuk menyampaikan berita Injil kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Tangkap itu Bapak Ibu Saudara. Ini waktunya bahwa kita harus setia apa? Memberitakan Injil. Ini waktunya. Ada banyak orang-orang yang haus dan lapar. Banyak orang-orang merindukan Tuhan.
Kalau Bapak Ibu ada tahu yang menjadi utusan tadi, malaikat jemaat Philadelphia, saya mau ganti, malaikat jemaat GBI Rock. Kalau kita utusan, kita tahu apa yang menjadi tugas kita. Yaitu yang keempat ini, memberitakan Injil. Oh, saya sudah beritakan Injil. Saya sudah melakukan bagian saya kepada orang-orang di sekitar saya. Tapi di depan ini ada kata apa? Setia. Banyak orang yang baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang akan menemukannya? Siapakah yang akan mendapatkannya? Saya rindukan jemaat GBI Rock di tempat ini, jemaat yang setia. Amin. Godaan, tantangan apapun, pastikan kita tetap setia. Apapun itu rintangannya. Karena kita tahu bahwa mata Tuhan sedang tertuju kepada semua kita yang di sini. Baik yang tua, baik yang muda. Tuhan sedang memperhatikan. Karena kita adalah utusan. Katakan. Malaikat. Orang banyak memposting, ada malaikat datang, bersayap, sedang turun di KKR. Padahal malaikat itu ada di toko, ya, malaikat ada di sekolah, malaikat ada di tempat kerja. Kita malaikat, yaitu kita apa? Utusan. Ketika kita menjadi penolong bagi orang, kita menjadi orang yang mendengarkan orang lain, kita lihat akan ada perubahan di dalam kehidupan orang-orang. Kita apa? Setia memberitakan Injil. Bukan tugas sebagai gembala, bukan tugas sebagai pendeta, bukan tugas kamu sarjana teologi kamu beritakan Injil, bukan. Tugas kita semua. Saya nggak bisa ngomong. Kita bisa berbuat tadi. Jemaat Philadelphia itu terbatas. Kekuatannya tidak seperti yang diharapkan. Dia punya kelemahan. Tapi jemaat Philadelphia mau, katakan. Tuhan mau pakai orang yang mau. Amin. Sekalipun Oma Julius di Kanar, Oma Julius adalah utusan. Utusan. Dia mendoakan sapi-sapinya sembuh. Di sana banyak orang-orang yang membutuhkan di sekitarnya menjadi penolong. Kita sedang memberitakan Injil. Karena hidup kita ini apa? Suratan yang terbuka, yang dapat dibaca oleh banyak orang. Keren kegiatan bakti sosialnya. Ayo lakukan kegerakan bukan hanya momen di ulang tahun. Ketika Tuhan suruh sesuatu, kita kerjakan, kita lakukan. Kita jemaat yang ekonominya enggak banyak, Pak. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Mungkin jemaat tidak punya uang yang begitu mewah seperti jemaat Laodikia. Kemampuannya terbatas. Secara ekonomi mungkin kita tidak punya yang berlebih, yang mewah. Tetapi kita punya kekuatan, ada tenaga. Mungkin masak-masak. Ibu-ibu kumpul-kumpul masak. Ayo bagikan kepada, kemarin sudah bagikan ke tukang sapu ya. Orang yang di jalanan mungkin, ayo kepada orang gila juga. Dibagikan orang-orang yang di jalan. Nanti ditanda itu plat DK itu ya. Ini orang yang kasih saya nasi gitu ya. Nah artinya apa? Tadi Pak Arifin mengatakan kemuliaan. Jaga hidup kita Bapak Ibu Saudara. Perkataan jangan sembarangan. Kenapa Pak Arifin mengalami seperti itu? Ada kemuliaan. Mungkin pernah mengalami ketika orang bicara dengan kita. Orang berubah hidupnya. Orang minta didoakan. Nah ini kebetulan ada beberapa jemaat yang sakit. Kita serbu rame-rame. Jangan itu KM-nya itu kita gak enak. Itu jemaat kita semua. Serbu. Artinya apa? Kita berempati. Kita memperhatikan. Kita gak punya uang. Kita punya telinga untuk apa? Mendengarkan.
Dengar curhatannya itu sudah kita setia memberitakan Injil. Kita mendengarkan, kita memberi solusi karena di luar banyak orang sakit. Bukan sakit secara jasmani, juga sakit secara rohani. Secara jiwa mereka membutuhkan orang-orang yang mendengar. Ada satu ibu yang saya kunjungi. Dia depresi berat. Tidak bisa tidur. Sudah mau gantung diri. Tidak terbongkar, dibawa ke dukun. Dipikir ini ada guna-guna. Bawa aja ke dukun. Tetapi firman Tuhan sudah kita kasih tahu. Ternyata belum terbongkar di hadapan saya. Setelah ketahuan, kenapa? Dia mengalami tekanan yang sangat berat. Cuman butuh didengarkan. Kesenangannya apa? Saya senang kalau telepon. Apa artinya itu? Dia mau bercerita. Tapi enggak ada orang yang mau mendengarkan. Orang kan senang didengarkan. Daripada mendengar. Betul apa betul? Ya, puji Tuhan enggak ngantuk dia hari ini. Ya, dia butuh didengarkan. Nanti kita sesinya ya. Bercanda. Ya, artinya bahwa melihat hal ini, kenapa banyak orang sakit? Paling banyak, kemarin mengunjungi rumah sakit, banyak orang sakit asam lambung. Pernah mengalami ya? Penyebabnya apa? Stres yang berat. Stres, apalagi Pak Jokowi bilang tahun 2023 gelap. Aduh, orang yang khawatir bingung, aku harus bagaimana ini, utangku banyak begini, bagaimana bunga naik, apa yang mau kubayar. Yuk pasang telinga, mau? Kita mau mendengar. Enggak usah jauh-jauh ya, waktu ibu-ibu belanja ada orang di sebelahnya. Ternyata banyak persoalan. Jika kita tahu kita adalah utusan. Utusan itu tidak memikirkan dirinya sendiri. Utusan itu bagaimana melihat orang berubah dan berjumpa dengan Tuhan. Sekalipun kita jemaat sedikit, ini kira-kira berapa ya Pak Steve yang datang? 42 atau 50. Kalau semua bergerak, apa yang terjadi? Nggak usah nunggu kita mau penuh kursi, tapi nggak bergerak. 0, betul? Jika yang 42, yang 50 ini datang, pulang dari sini, mendengarkan cerita orang itu sembuh. Banyak asam lambung yang sakit ini saudara, butuh didengarkan. Stres kata Pak Gembala, semua nanti bahan-bahan naik, semua kesulitan apa yang akan terjadi. Ketika gereja Tuhan di 30 tahun ini bangkit dan jadi terang, kegelapan itu akan sirna. Kita hanya butuh datang, kita dengar keluhannya, apa isi hatinya, problem dengan ini. Lakukan dengan maksimal tadi, dengan kekuatanmu yang terbatas, lakukan. GKM-mu sibuk, gak usah nunggu GKM. GKK ya maaf ya, gak usah tunggu GKK, lakukan. Kalau gak bisa telepon, ini bagaimana cara mengatasinya? 1, 2, 3 dikasih caranya. Artinya kita praktek bersama-sama. Kita lihat orang akan sembuh. Amin. Di toko Cilinda ketemu banyak orang, ibu bidan ketemu pasien banyak orang. Jika itu sembuh bisa mengubahkan semuanya. Makanya saya senang di sekolah karena berjumpa dengan banyak orang. Saya mau bersaksi kemarin Olimpiade ada satu ibu, walaupun itu sederhana, sudah tutup ini, di endingnya tutup, dia datang hari Sabtu. Tolong ya Bu, ya. Jadi daftar, dia begini kita terima dengan baik.
Terus ini soal-soalnya bagaimana kita kasih soal. Terus dia begini, Bu, suka pizza Bu? Suka, kenapa? Nanti saya kasih ya. Kita baru ketemu ini, nanti saya kasih ya. Oh gak usah repot Bu, gak apa-apa. Begitu, akhirnya besok dia datang, Bu saya sudah di depan, ini pizzanya. Itu pengalaman yang saya alami yang baru saja. Artinya ketika kita berbicara ada kuasa yang mengalir. Pasti nanti ada orang yang akan cerita. Ya, saya tadi cerita yang ibu yang sakit tadi. Dia butuh didengarkan. Akhirnya dia senang apa Bu? Senang telepon. Telepon ini senang. Jadi sampai tengah malam sampai telepon terus bisa tidur. Karena wanita ini Pak 5.000 kata. Tolong didengar. Wanita juga butuh healing. Jalan-jalan, ya butuh itu. Kalau tidak, asam lambung. Nah, penyakitnya hanya itu. Jadi hati yang gembira adalah obat. Kalau kita datang membawa kegembiraan, bukan membawa persoalan, bukan membawa gosip yang lain, kita akan membawa kesembuhan ini. Setia memberitakan Injil. Ya. Jadi ini harapan Tuhan. Jangan khawatir jemaat sedikit, tapi berkualitas. Sudah kita lakukan keempat ini? Menuruti firman. Ayo kesukaan kita firman. Tanpa disuruh kita sudah membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan. Waktu mungkin sepi toko, kita dengar khotbah-khotbah yang membangkitkan iman kita dan kita melakukannya. Kemudian kita tekun, kita kuat menghadapi ancaman, godaan apapun, fitnahan yang ada. Mungkin jemaat-jemaat mengalami persoalan-persoalan yang cukup banyak. Tetapi ketika kita kuat di dalam Tuhan, luar biasa. Amin. Mari kita lihat kembali di Alkitab. Di ayat yang ke-9. Saya bacakan. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, boleh dimunculkan ya. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Lihat dikatakan jemaah iblis. Jangan sampai di sekitar kita. Arti dari jemaah iblis ini adalah bahwa ada orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada Kristus. Karena dia mengikuti iblis, jadi dikatakan adalah jemaat iblis. Ya, orang di sinagogi itu ya. Jadi di jemaat Laodikia ini tetap yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta akan kuserahkan kepadamu. Inilah pintu yang terbuka. Musuh itu akan datang kepada kita. Ketika sesuatu hal persoalan yang terjadi, pintu sudah terbuka. Pintu apa? Keselamatan. Mungkin ada orang-orang yang menjadi musuh kita, dia akan berbalik kepada kita dan menjadi baik. Ketika seperti jemaat di Laodikia ini, akan kuserahkan kepadamu, sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Ayat 10, karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Nah saudara, pintu terbuka bagi jemaat Philadelphia, tapi
Lihat di ayat 10 janji Tuhan, aku akan melindungi engkau dari hari pencobaan. Sudah di depan mata resesi ini ya. Tetapi ingat janji Tuhan di ayat 10 ini. Aku akan apa? Yang keras. Melindungi engkau dari hari pencobaan. Tuhan akan membuat perbedaan kita dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Katakan, jangan takut. Karena Tuhan melindungi kita. Jangan khawatir apa yang akan di depan mata karena kita terang. Walaupun di depan gelap, yang terang itu memberikan cahaya kepada gelap. Orang sulit, kita akan memberikan pinjaman. Dunia gelap, kita akan berkorban. Kita lakukan ini karena ini adalah firman Tuhan. Tahun depan, jemaat-jemaat yang berkualitas, ayo bergerak bagi kota. Apa yang menjadi kebutuhan kota? Kita bergerak. Artinya apa? Kesulitan dunia, tapi jemaat Tuhan tidak akan mengalami kesulitan. Pegang janji Tuhan. Tapi syaratnya tadi yang berkualitas apa? Menuruti firman Tuhan. Inilah pintu yang terbuka. Bahkan pintu-pintu penginjilan sudah siap di depan kita. Jangan pernah lengah dan jangan pernah buang waktu dengan sia-sia. Ayat 12, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Nah ini soko guru ya, kalau di kota Philadelphia itu, tokoh kota yang mengabdi dengan setia, sudah pensiun ya, itu akan namanya dituliskan di soko guru. Nama itu akan didirikan di kuil untuk menghormatinya. Bagaimana dengan kita? Kita akan mendapat penghormatan dari Tuhan jika kita menjadi orang yang setia, bertahan dalam segala tantangan dan ujian apapun, kita menjadi orang-orang yang berkualitas. Siap kita? Tangkap ini di usia yang ke-30 tahun, jangan pernah takut, maju. Kita menjadi dewasa. Jika hidup kita berubah, orang akan datang kepada kita. Amin. Jika jemaat-jemaat berkualitas, tidak usah takut jemaat lari. Mereka akan cari kita. Mereka akan cari kita. Tingkatkan kualitas kita. Jangan sembarangan, upgrade kita. Yang dulu enggak bisa belajar, enggak bisa berdoa, ayo belajar di KK mulai latihan berdoa. Latihan mendoakan orang lain. Nah, di KK ini kesempatan kita, ayo kunjungan, belajar berdoa, salah-salah tidak apa-apa. Itu kita kualitas kita di upgrade lagi. Mari kita tingkatkan kualitas doa kita. Penyembahan kita, firman Tuhan, hubungan dengan Tuhan di-upgrade lagi. Kemuliaan Tuhan akan menyinari kita. Orang akan datang ke toko pancing, tolong doakannya, sakit sayanya, didoakan. Kita punya jemaat walaupun tidak datang ke sini, dia akan cari ke rumah. Amin. Orang akan cari kita. Ini pesan firman Tuhan bagi kita semua, mungkin singkat, tapi mari kita imani bahwa kita mau menuruti firman Tuhan. Jemaat GBI Rock disayang oleh Tuhan. Jemaat GBI Rock dikasihi oleh Tuhan. Kita anak kesayangan, tidak usah iri hati dengan yang lain. Yang kecil tapi berkualitas, itu menyenangkan hati Tuhan. Mari kita angkat pujian. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku.
buat kasih-Mu yang besar kepada kami jemaat-Mu Tuhan. Walaupun kami memiliki kekuatan yang terbatas, tapi Engkau sangat mengasihi kami. Engkau memperhatikan kami Tuhan. Bahkan Engkau sudah membukakan pintu bagi kami Tuhan. Kami percaya kesulitan apapun di depan kami itu tidak merintangi kami. Karena Engkau sudah memberikan pintu yang terbuka kepada kami. Dan kami terima itu dalam nama Yesus. Terima itu semua di dalam nama Yesus. Pintu kesembuhan, pintu pemulihan, pintu jiwa-jiwa itu kami terima dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami bisa menjadi berkat bagi kota ini. Lewat hidup kami membawa terang. Biar kemuliaan Tuhan nyata atas kehidupan kami. Seberapapun kami, tapi kami mau bercahaya di kota ini Tuhan. Dimanapun kami berada, dari anak-anak sekolah minggu sampai yang senior, kami mau bergerak, kami mau bercahaya Tuhan. Kami mau Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih bagi kami jemaat GBI Rock. Di usia yang ke-30 tahun kami percaya bahwa kuasa-Mu kami didewasakan oleh kesulitan apapun. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sihir Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita renungkan sebentar firman Tuhan dan dengar ujian kita lanjutkan ini. Biarlah kesukaan saudara dan saya adalah merenungkan firman Tuhan dan minta kemampuan darinya supaya kita bisa melakukannya. Sebab bersama Yesus kita pasti bisa, karena Dia adalah Raja di atas segala raja. Kami bersyukur kepada firman-Mu sudah disampaikan.
Urapi hamba-Mu, pakai dalam setiap langkah kakinya, ucapannya, visi misi depan. Tuhan tolong semua dan keluarga Tuhan berkati semua dalam nama Yesus, sehingga terus terang garam di sekolah kami yang kami cintai, Tunas dan unggul ini. Terima kasih Bapa di surga, dan kami percaya semua kami yang hadir pagi hari ini, Engkau mengurapi kami karena kuasa, wibawa, otoritas-Mu Engkau berikan kepada kami. Apapun prediksi manusia, nubuatan manusia ke depan ini, tapi satu hal yang kami tahu persis, bahwa Engkau Tuhan ada bersama kami semua. Karena Roh-Mu di dalam kami lebih besar, lebih berkuasa, lebih hebat dari apapun predik manusia ke arah dunia ini. Oleh sebab kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kami bangga punya Allah seperti-Mu. Mari saudara kita angkat roti di atas kepala kita. Haleluya. Sebelum kita makan roti dan anggur ini, saya bacakan firman Tuhan terlebih dahulu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Dia rela mati untuk menebus saudara dan saya. Haleluya. Saudara, bukankah roti yang kita angkat di atas kepala kita ini merupakan persekutuan intim bersama tubuh Tuhan Yesus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari angkat cawan di atas kepala kita. Haleluya. Firman Tuhan sudah ditebarkan, sudah disampaikan. Tugas saudara dan saya yang sudah ditebus darah Yesus menyampaikan kabar baik buat semua orang. Inilah satu ikatan kita, diingatkan kembali pagi hari ini lewat darahnya. Haleluya. Kita tahu dalam darah ada nyawa. Darah yang menyembuhkan segala sakit penyakit. Darah yang memulihkan hubungan dengan Tuhan dan sesama kita. Darah yang memprotek kita siang dan malam sehingga tidak ada ketakutan. Bahkan darah yang menyelamatkan saudara. Terima kasih Pak. Saudara, bukankah cawan yang kita angkat di atas kepala kita ini merupakan persekutuan intim bersama darah Yesus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita sembah. Ucap syukur sama Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Pak. Tubuhmu dirobek-robekkan, darahmu tercurah buat kami. Kami bangga punyalah penulis. Oh dalam bahasa, bebaskan roh, mari kita sembah. Bipakaralah bahasa, kita sudah umur 30 tahun umur gereja ini. Kita lebih lagi ke depan. Sebab kuasa itu diberikan kepada saudara dan saudara. Masikaralah bahasa. Bipikaralah bahasa. Ini kami umat pilihan. Ini kami keluarga kerajaan Tuhan. Ini lepas sikara para bahasa. Bipikaralah salam. Bipikaralah salam. Bahkan
Terima kasih Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kami bersyukur, kami masih punya kesempatan untuk memuji, menyembah-Mu, mendengar kebenaran firman-Mu. Oh Tuhan, kami bersyukur. Siapakah kami ini Tuhan, sehingga Engkau memperhatikan kami umat-Mu. Kami bersyukur Tuhan, biarlah kuasa-Mu terus mengalir di tengah-tengah jemaat-Mu Tuhan. Di masa ini Tuhan, pada umur yang ke-30 ini, kami semakin menjadi dewasa di dalam rohani kami Tuhan. Semakin melekat dengan Engkau. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dengan kebenaran firman. Biarlah jemaat kami semua yang mendengar kebenaran firman-Mu, kami mau selalu menuruti firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu tidak akan diingkari. Kalau firman-Mu tidak berlaku dalam hidup kami, bukan karena kesalahan yang ada padamu, tapi kami yang tidak menuruti firman-Mu. Oleh karena itu kami berjanji Tuhan, untuk mau menuruti firman-Mu. Dan kami juga berjanji, kami tidak akan menyangkal Engkau Tuhan. Apapun yang kami hadapi, biarlah kami tetap mengikut Engkau. No turning back Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau belajar setia terus memberitakan kebenaran firman-Mu. Kami mau bersaksi, kami mau memberitakan firman-Mu dimanapun kami berada dengan kehidupan kami yang pertama Tuhan. Dengan perkataan kami Tuhan. Terima kasih. Kami menghadapi orang-orang di sekitar kami. Dengan semua apa yang sikap-sikap kami Tuhan. Itu membuat mereka diubahkan. Karena melihat ada Yesus di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Hari ini kami mengingat Engkau kembali Tuhan. Dengan pengorbanan-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur kalau kami telah dipilih oleh Engkau menjadi anak-Mu, menjadi sahabat-Mu Tuhan. Biarlah kami terus mengingat pengorbanan-Mu. Dan kami tidak mau menyalibkan Engkau yang kedua kali Tuhan. Dengan kami menyangkal nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya-Mu. Kami juga akan memberitakan kebenaran firman-Mu dengan persembahan misi yang kami berikan Tuhan. Kami mengasihi Engkau. Dan kami tahu Tuhan mungkin kami tidak bisa melangkah tempat-tempat yang harusnya kami pergi. Karena keadaan. Tapi kami bisa memberi persembahan kami dengan doa, dengan persembahan keuangan Tuhan. Untuk membawa Tuhan Injil-Mu dimanapun berada. Orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dan kami juga mau berdoa untuk Indonesia Tuhan. Tuhan, Indonesia ada di dalam perlindungan-Mu. Ada di dalam kami tahu itu. Oleh karena itu kami terluput dari segala masa-masa kesulitan yang dikatakan oleh orang-orang dunia yang sekarang dunia mengalaminya Tuhan. Tapi tidak mengalami, bahkan Indonesia diangkat menjadi negara yang benar-benar bisa mengatasi semuanya. Bahkan Bapak Presiden kami diakui oleh semua bangsa Tuhan. Bahwa penuh dengan hikmat, penuh dengan terus terangan Tuhan, keberanian melangkah di dalam semua keputusannya. Dan kami tahu itu semua karena Engkau Tuhan. Engkau yang mencurahkan hikmat yang tak terbatas pada Bapak Jokowi. Yang seluruhnya Tuhan, kemiliteran kami Tuhan, angkatan laut, angkatan udara, angkatan darat Tuhan. Semua dipenuhi, dipimpin oleh Tuhan. Sehingga mereka penuh dengan hikmat, penuh dengan keberanian dalam memberantas segala atau apapun juga
Di dalam nama Yesus kami percaya kuasa-Mu bekerja atas Indonesia. Kami percaya dalam segala keuangan ada di dalam perlindungan penyertaan-Mu. Kami percaya Mu bekerja Tuhan. Juga bawa sumbawa ke dalam tangan-Mu. Kami percaya akan terjadi kebangunan rohani di jalan-jalan, di pasar-pasar, di pantai-pantai di dalam nama Yesus. Yang menjadi merupakan doa kami setiap hari. Itu terjadi hari-hari ini. Pada saatnya dengan tiba-tiba Engkau melawat umat Tuhan. Dan kami percaya itu menjadi bagian kami. Kami ambil semuanya, andil dalam semua ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau persiapkan kami untuk menjara, untuk menuai jiwa-jiwa. Dan siap, karena kami tahu jiwa sudah banyak yang merindukan lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dan kami juga akan memberikan persembahan. Kami memberi dengan sukacita di hati karena kami mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita. Ibadah hari Minggu diadakan di Aula Hotel Tambora. Acara dilaksanakan pada pukul 8 pagi. Dihimbau untuk jemaat hadir menggunakan protokol kesehatan. Sumbawa berdoa diadakan setiap hari Rabu secara tatap muka. Di tempat Ibu Linda, Jalan Kerangkabaja depan Alfamart pada pukul 18 WITA. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bergabung dan berkumpul bersama dalam KK. Mengenai waktu dan tempat, silahkan menghubungi GKK yang tertera. Bagi yang belum bergabung, silahkan ikut bergabung. Ibadah Roki akan diadakan pada hari Minggu di Aula Sekolah Tunas Daud pukul 11 WITA. Bagi jemaat yang ingin mengembalikan perpuluhan dan membantu pembangunan gereja lewat M-Banking, bisa scan QR Code berikut. Atau melalui rekening BNI atas nama GBI Rock Sumbawa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang bangkit berdiri, kita akan mengucap syukur untuk ibadah kita pagi hari ini. Kekasih Tuhan, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menyertai saudara, melindungi saudara, memberkati saudara mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang sudah diberkati
dan yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.